Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen pengisi yang saya hormati, perkenalkanlah saya Dwiki Apriliansyah, NIM 2019-12-143. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan hasil rancangan penelitian yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Risiko, Locus of Control, Financial Technology, dan Overconfidence terhadap keputusan mahasiswa. Studi kasus mahasiswa akuntansi di perguruan tinggi Sekaresidenan Pati. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dalam penelitian ini adalah keputusan investasi adalah kebijakan yang dibuat pada dua atau lebih alternatif investasi dengan harapan memperoleh pengembalian di masa yang akan datang. Mahasiswa milenial tidak hanya dihadapkan oleh berbagai macam produk investasi, tapi juga lebih cenderung mengambil resiko keuangan di masa depan. Pengembangan pasar modal saat ini dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara di era globalisasi. Adapun fenomena yang diangkat dalam penelitian ini yaitu di awal tahun 2022 digembarkan dengan maraknya kasus investasi bodong binomo yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang bertujuan meraup keuntungan dari korban yang berinvestasi. Beberapa nama yang telah ditetapkan menjadi tersangka adalah Doni Salman dan Indra Kents. Ada juga beberapa entitas bodong yang diblokir oleh SBI sebagai berikut: 1. Simple Shopping, 2. PT Reklam Indonesia Jaya, 3. PT Wisanggeni Auto Trading, 4. PT Syirkah Muamalah Indonesia, 5. Tirum, 6. Investasi Dana 25, dan yang terakhir PT Smart Multi Trade. Adapun dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Behavioral Finance. Behavioral Finance adalah studi tentang perilaku manusia dan pengambilan keputusan dalam masalah keuangan yang biasanya menimbulkan keraguan pada asumsi bahwa individu bertindak secara rasional dalam mengejar hasil terbaik di pasar yang efisien. Dalam behavioral finance diyakini bahwa ada 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi perilaku keuangan. Yang pertama, psikologi, yang kedua, keuangan, dan yang ketiga, sosiologi. Ikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi, persepsi risiko berpengaruh positif terhadap keputusan investasi, locus of control berpengaruh positif terhadap keputusan investasi, financial technology berpengaruh positif terhadap keputusan investasi, dan overconfidence berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Populasi dan sampel. Di dalam sebuah penelitian pasti ada objek yang diteliti. Yang pertama, populasi. Populasi yang saya ambil yaitu mahasiswa akuntansi di perguruan tinggi Sekaresidenan Pati yang berjumlah 10.000 orang. Yang kedua, sampel. Teknik pengambilan sampel yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. 1. Mahasiswa akuntansi semester 5-8. 2. Mahasiswa akuntansi yang sedang atau sudah pernah berinvestasi. Yang ketiga, mahasiswa akuntansi yang berdomisili di Karesidenan Pati. Penentuan sampel. Perhitungan penentuan sampel menggunakan rumus Solvin dengan nilai kritis 0,1 atau 10% dikarenakan jumlah populasi yang besar, yaitu bisa dirumuskan dengan N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat. Kalau dimasukkan ke dalam rumus, N sama dengan 10.000 dibagi 1 plus 10.000 dikali 0,1 kuadrat menghasilkan N 99,009 jika dibulatkan menjadi 99 sampel. Analisis data. Analisis data statistik deskriptif, yaitu dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum. Metode pengujian instrumen, yaitu uji validitas dan uji reabilitas. Di dalam penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi 1. Uji normalitas, 2. Uji multikoleniaritas, 3. Uji heteroskedastika. Analisis regresi linear berganda.
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui jumlah mana pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi berganda digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam persamaan berikut. Y sama dengan alpha plus beta 1 dikali X1 plus beta 2 kali X2 plus beta 3 kali X3 plus beta 4 kali X4 plus beta 5 kali X5 plus E. Uji kelayakan model. Uji kelayakan model terdiri dari 1. Uji koefisien determinasi. 2. Uji statistik F. 3. Uji hipotesis T. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.